Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bone, yang bertugas di UPT SD Impres 1279 Tunran Telue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Suwardi Suryaningrat memiliki peranan yang paling penting terhadap pendidikan di Indonesia karena jasa-jasa besarnya dalam dunia pendidikan. KHD mendapat gelar Bapak Pendidikan dan menjadi Menteri pertama. Next. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah kodrat anak, yang kedua trilogi pendidikan, yang ketiga menuntun atau among, yang keempat berpihak pada murid. Nah, yang pertama kodrat anak, di mana seorang guru harus memahami anak baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Maksudnya, kodrat alam adalah pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan lingkungan sekitar murid. Misalnya, murid yang hidup di pesisir pantai jangan samakan dengan murid yang hidup di daerah pegunungan. Sedangkan kodrat zaman maksudnya guru harus melakukan pembelajaran sesuai dengan zaman perkembangan murid saat ini. Misalnya, dalam pembelajaran sudah menggunakan teknologi seperti handphone, karena zaman sekarang murid sudah memiliki barang tersebut. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini ada dua, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan berdasarkan abad ke-21. Kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini itu menuntun selamat dan bahagia. Sedangkan di abad 21 itu harus kolaboratif, kritis, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Next, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, pembelajaran yang bervariatif. Maksudnya di sini, pembelajaran bervariatif itu seorang guru harus melaksanakan model pembelajaran di kelas secara bervariasi. Seperti yang kita lihat, yang gambar pertama itu saya memberikan kesempatan kepada murid untuk membentuk bagaimana caranya dia membentuk bangun datar dengan menggunakan plastisin dan stick atau lidi. Yang kedua, di sini saya juga memberikan kebebasan kepada anak untuk menghitung dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya, dia mengambil daun, batu-batu, atau biji-bijian. Yang ketiga, di sini juga saya melakukan kuis pada akhir pembelajaran dengan cara kuisis. Nah, yang kedua pembentukan karakter. Nah, di sekolah saya yaitu pembentukan karakter. Kalau masalah gambar satu itu pembentukan karakternya dilaksanakan pada saat acara kegiatan Amalia Ramadan. Yang kedua bersalaman. Ini bersalaman dilakukan pada saat ketika anak datang ke sekolah dan pada saat mereka pulang. Terus yang ketiga bergotong royong. Nah, di sini bergotong royong, anak-anak bergotong royong membersihkan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga pengembangan potensi.
Nah, pengembangan potensi di sini di sekolah saya itu mengembangkan potensi dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan pramuka. Next. Nah, dalam pengimplementasian Ki Hajar Dewantara di sekolah tentu ada tantangan dan solusi. Baik, kita akan bahas tentang tantangannya. Yang pertama yaitu penerapan KHD dalam pembelajaran belum maksimal. Yang kedua, ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Yang ketiga, tenaga SDM guru profesional masih kurang memadai. Adapun solusinya, yang pertama yaitu kita harus refleksi secara bertahap dan konsisten. Yang kedua, melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembangan diri atau program guru penggerak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.